Setelah 10 tahun lamanya, ketika Nabi Musa meninggalkan kota Mesir, sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Fir'aun, suatu waktu yang cukup lama bagi seseorang yang dapat bertahan menyimpan rasa rindunya kepada tanah airnya, tempat tumpah darahnya, walaupun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apalagi seorang seperti Musa yang mempunyai kenang-kenangan hidup yang seronok dan indah selama ia berada di tanah airnya sendiri selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan mewah. Maka wajarlah bila ia merindukan Mesir, di mana tumpah darahnya, dan ingin pulang kembali setelah ia beristrikan Syafura, putri Syuaib. Bergegas-gegaslah Musa beserta istrinya, mengemaskan barang dan menyediakan kenderaan, lalu meminta izin dari orang tuanya dan berangkatlah menuju ke selatan untuk menghindari jalan umum supaya tidak diketahui oleh orang-orang Fir'aun yang masih mencarinya. Setibanya di Bukit Tursina, tersesatlah Musa kehilangan pedoman dan bingung kemanakah yang harus ia tempuh. Dalam keadaan demikian, terlihatlah oleh dia sinar api yang nyala-nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke tempat api itu seraya berkata kepada istrinya, "Tinggallah kamu di sini menantiku. Aku akan pergi melihat api yang menyala di atas bukit itu dan segera aku kembali. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu, atau setidak-tidaknya membawa kayu bakar untuk menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kedinginan." Tatkala Musa sampai ke tempat api itu, terdengar oleh dia suara seruan kepadanya datang dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi Allah. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompah. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Thuwa, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat akan aku." Itulah wahyu yang pertama, yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabiannya, di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul dan Nabinya, yang dipilih Nabi Musa dalam kesempatan berbicara langsung dengan Allah di atas Bukit Tursina itu. Telah diberi bekal oleh Allah yang Maha Kuasa 2 jenis mukjizat sebagai persiapan untuk menghadap kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu. Bertanyalah Allah kepada Musa, "Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan kananmu, hai Musa?" Suatu pertanyaan yang mengandungi arti yang lebih dalam dari apa yang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Nabi Musa. Nabi Musa dengan jawabannya yang sederhana, "Ini adalah tongkatku, aku berpegang padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku. Selain itu aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan-keperluan lain yang penting bagiku." Maksud dan arti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dimengerti dan dipahami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itu di atas tanah, lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya, "Peganglah ular itu dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal." Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa, ia segera kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syuaib, mertuanya ketika ia pergi dari Madian. Sebagai mukjizat yang kedua, Allah memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan tangannya ke ketiaknya yang nyata setelah dilakukannya perintah itu. Tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat atau penyakit. Raja Fir'aun yang telah berkuasa di Mesir telah lama menjalankan pemerintahan yang zalim, kejam dan ganas. Rakyatnya yang terdiri dari bangsa Egypt, yang merupakan penduduk peribumi, dan bangsa Israel, yang merupakan golongan pendatang, hidup dalam suasana penindasan. Tidak merasa aman bagi nyawa dan harta bendanya. Tindakan sewenang-wenang dan pihak penguasa. Pemerintahan terutamanya ditujukan kepada Bani Israel, yang tidak diberinya kesempatan hidup tenang dan tenteram. Mereka dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidak dikenakan terhadap penduduk bangsa Egypt atau bangsa Fir'aun sendiri. Selain kezaliman, kekejaman, penindasan dan pemerasan yang ditimpakan oleh Fir'aun atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel, ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja, dan dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pendoman tauhid dan iman, sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan moral dan akhlak. Maka dalam kesempatan bercakap-cakap langsung di Bukit Tursina itu, diperintahkanlah Musa oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun sebagai rasulnya, mengajaknya beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana rakyatnya yang lain, yang tidak sepatutnya menuntut orang menyembahnya sebagai Tuhan,
dan bahawa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan Madian selalu dibayang-bayang oleh ketakutan. Kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahawa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu dengan hukuman pembunuhan atas dirinya. Bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka, ia hanya terdorong rasa rindunya yang sangat kepada tanah kelahirannya dengan memberanikan diri kembali ke Mesir tanpa mempedulikan akibat yang mungkin akan dihadapi. Jika pada waktu pergi dari Madian dan selama perjalanannya ke Tursina, Nabi Musa dibayangi dengan rasa takut akan pembalasan Fir'aun, maka dengan perintah Allah yang berfirman, "Pergilah engkau ke Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Segala bayangan itu dilempar jauh-jauh dari fikirannya dan bertekad akan melaksanakan perintah Allah menghadapi Fir'aun, apapun akan terjadi pada dirinya. Hanya untuk mengeluarkan isi hatinya berucaplah Musa kepada Allah, "Aku telah membunuh seorang daripada mereka, maka aku khawatir mereka akan membalas membunuhku. Berikanlah seorang pembantu dari keluargaku sendiri, yaitu saudaraku Harun, untuk menyertaiku dalam melakukan tugasku meneguhkan hatiku dan menguatkan tekadku menghadapi orang-orang kafir itu. Apalagi Harun saudaraku itu lebih lancar lidahnya dan lebih pintar daripada diriku untuk berdebat dan bermujadalah." Allah berkenan mengabulkan permohonan Musa. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, untuk mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi firman Allah, "Janganlah kamu berdua takut dan khawatir akan disiksa oleh Fir'aun. Aku menyertai kamu berdua dan aku mendengar serta melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi antara kamu dan Fir'aun. Berdakwahlah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Sadarkanlah ia dengan kesesatannya dan ajaklah ia beriman dan bertauhid, meninggalkan kezalimannya dan kesombongannya. Kalau-kalau dengan sikap yang lemah lembut daripada kamu berdua, ia akan ingat pada kesesatan dirinya dan takut akan akibat kesombongannya." Diperolehi kesempatan oleh Musa dan Harun menemui Raja Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu setelah menempuh beberapa rintangan yang lazim dilampaui oleh orang yang ingin bertemu dengan Raja pada waktu itu. Pertemuan Musa dan Harun dengan Fir'aun dihadiri pula oleh beberapa anggota pemerintahan dan para penasihatnya. Bertanya Fir'aun kepada mereka berdua, "Siapakah kamu berdua ini?" Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah utusan Allah untuk datang kepadamu, agar engkau membebaskan Bani Israel dari perhambaan dan penindasanmu dan menyerahkan mereka kepada kami agar menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Fir'aun yang segera mengenal Musa berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah Musa yang kami asuh sejak masa bayi dan tinggal bersama kami dalam istana sampai mencapai usia remajamu, mendapat pendidikan dan pengajaran yang menjadikan engkau pandai, dan bukankah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap dari seorang daripada golongan kami? Sudahkah engkau lupa itu semuanya dan tidak ingat akan kebaikan dan jasa kami kepada kamu?" Musa menjawab, "Bahwasanya engkau telah merawat aku sejak masa bayiku, itu bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan, karena jatuhnya aku ke dalam tanganmu adalah akibat kekejaman dan kezalimanmu. Tatkala engkau memerintahkan agar orang-orangmu menyembelih setiap bayi-bayi laki yang lahir, sehingga ibu terpaksa membiarkan aku terapung di permukaan sungai Nil, di dalam sebuah peti yang kemudian dipungut oleh istrimu, selamatlah aku dari penyembelihan yang engkau perintahkan. Sedang mengenai pembunuhan yang telah aku lakukan itu adalah akibat godaan syaitan yang menyesatkan. Namun peristiwa itu akhirnya merupakan suatu rahmat dan barakah yang terselubung bagiku. Sebab dalam perantauanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, Allah mengaruniakan aku dengan hikmah dan ilmu, serta mengutus aku sebagai Rasul dan pesuruhnya. Maka dalam rangka tugasku sebagai Rasul, datanglah aku kepadamu atas perintah Allah, untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah, dan meninggalkan kezaliman dan penindasanmu terhadap Bani Israel." Fir'aun bertanya, "Siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebut itu, hai Musa? Adakah Tuhan di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja?" Musa menjawab, "Ya, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan seru sekalian alam." Tanya Fir'aun, "Siapakah Tuhan seru sekali alam itu?" Musa menjawab, "Ialah Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara langit dan bumi." Berkata Fir'aun kepada para penasihatnya dan pembesar-pembesar kerajaan yang berada di sekitarnya,
Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah seorang yang gila. Kemudian ia balik bertanya kepada Musa dan Harun, siapakah Tuhan kamu berdua? Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap makhluk sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk kepadanya. Firaun bertanya, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu yang tidak mempercayai apa yang engkau ajarkan ini dan malahan menyembah berhala dan patung-patung? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Jika dia telah menurunkan azab dan siksaannya di atas mereka, maka itu adalah karena kecongkakan dan kesombongannya, serta keengganan mereka kembali ke jalan yang benar. Jika dia menunda azab dan siksa mereka hingga hari kiamat, maka itu adalah kehendaknya yang hikmahnya kami belum mengetahuinya. Allah telah mewahyukan kepada kami bahwa azab dan siksanya adalah jalan yang benar. Fir'aun yang sudah tidak berdaya menolak dalil-dalil Nabi Musa yang diucapkan secara tegas dan berani merasa tersinggung kehormatannya sebagai raja yang telah mempertuhankan dirinya, lalu menunjukkan amarahnya dan berkata kepada Musa secara mengancam, Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau akan kumasukkan ke dalam penjara. Musa menjawab, apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat memberikan kepadamu tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwahku? Firaun menentang dengan berkata, datanglah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu jika engkau benar-benar tidak berdusta